Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari wabah COVID-19 sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga aktivitas kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang amalan-amalan bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah makan sahur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajjalul fitar. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dari hadis ini anak-anak bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita disunnahkan untuk mengakhirkan dalam bersahur. Maka dari itu kita bersahur secukupnya dan disunnahkan untuk diakhirkan. Untuk amalan yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Seperti hadis yang saya baca tadi, kalau di sahur kita disuruh mengakhirkan, sebaliknya kalau di berbuka puasa kita disuruh menyegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Mentang-mentang si kuat sampai isya kuat aku puasa, tidak boleh. Ketika terdengar azan maghrib, waktunya berbuka puasa, kita harus menyegerakan berbuka puasa. Walaupun hanya satu biji kurma dan seteguk air, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamr fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma' fa innal ma'a tahur. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, hendaknya ia berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita disunnahkan untuk berbuka puasa dengan kurma dan juga dengan air putih bila tidak ada kurma. Jadi kita dilarang untuk memperbanyak makanan berbuka puasa yang seakan-akan itu semua bisa kita habiskan, padahal dengan beberapa biji kurma dan satu gelas air saja insya Allah itu sudah cukup untuk membuat kita kenyang dan membuat segar kembali. Selanjutnya anak-anak, amalan yang berikutnya yaitu amalan yang ketiga, yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Jadi ketika mau berbuka puasa, jangan tergesa-gesa langsung makan buka puasanya, tapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Ada beberapa doa dalam berbuka puasa ini, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahaba adh-dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Atau dengan doa yang lebih masyhur dan lebih pendek yang insyaallah kalian semua sudah hafal, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi di amalan yang ketiga ini
jangan tergesa-gesa langsung makan buka puasa kita, tapi kita dianjurkan untuk berdoa dulu dengan harapan puasa kita menjadi berkah dan berbuka puasa kita juga menjadi berkah. Selanjutnya, amalan yang keempat adalah menjaga diri dan lisan. Di dalam puasa Ramadan, rukunnya cuma ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari amalan menjaga diri dan lisan ini memang tidak membatalkan puasa. Ada perlakuan diri kita, ucapan diri kita yang kadang berlebihan memang tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangi pahala puasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Loh, kok bisa? Kenapa? Iya, karena tidak bisa menjaga diri dan lisannya dari perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara yang haram seperti berbohong, seperti menghina, mengumpat, dan lain sebagainya. Sebab semua tindakan-tindakan itu akan menggugurkan pahala puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, di amalan yang keempat ini kita harus bersungguh-sungguh dan berusaha keras supaya bisa menjaga diri dan lisan kita. Selanjutnya, amalan yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Di hari-hari biasa kita dianjurkan bersedekah, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, kita dianjurkan untuk bersedekah. Dalam hal ini memberikan makanan kepada orang untuk bisa berbuka puasa. Ya, walaupun hanya satu bungkus nasi, tapi itu insya Allah sangat bermanfaat bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Maka dari itu, jangan lupa di bulan Ramadan ini anak-anak kita perbanyak untuk sedekah. Selanjutnya, amalan yang keenam adalah memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Di amalan ini mungkin di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa menjalankan iktikaf di masjid seperti biasa karena adanya wabah COVID-19 yang dimana banyak masjid dan mushola yang ditutup. Tapi itu tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak melakukan amaliyah baik di bulan Ramadan. Kita bisa mengerjakannya di rumah. Sholat taraweh misalnya bisa dikerjakan di rumah. Kalau di mushola terdekat masih menjalankan jamaah taraweh, ya kita ikut jamaah di langgar. Tapi misalnya kok tidak ada karena dampak COVID-19 ini, ya kita kerjakan di rumah. Qiyamul lail dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi dengan adanya wabah COVID-19 ini tidak menjadi alasan kita tidak bisa melakukan amaliyah yang baik di bulan puasa. Selanjutnya amalan yang ketujuh yaitu menghatamkan Al-Quran. Anak-anak, kalian sudah paham insya Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan.
Maka dari itu ada juga yang mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan ini, di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka sangat ironi bagi kita jika di bulan ini kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Minimal 1 kali hatam dalam bulan Ramadan. Bisa lebih, seperti ulama-ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali hatam. Jadi sangat ironi bagi kita lebih banyak pegang HP daripada memegang Al-Quran dan membacanya. Coba kalian ingat, lama mana antara kalian memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan memegang HP? Maka dari itu bulan ini adalah bulan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan disia-siakan pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir yaitu istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah di sini? Yaitu kita dianjurkan, diharapkan untuk bisa menjalankan amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan selama ini, itu dilanjutkan di bulan-bulan selain Ramadan. Yang biasanya sholat tepat 5 waktu berjamaah di bulan Ramadan, setelah Ramadannya hilang, jamaahnya hilang, sholat 5 waktunya bolong-bolong dan lain sebagainya. Baca Qur'annya tiap hari 1 juz, bahkan lebih. Ramadannya hilang, Qur'annya juga hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu amaliyah-amaliyah baik yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan ini diberlanjutkan di bulan-bulan berikutnya di luar bulan Ramadan. Itu saja anak-anak dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.